Kesurupan, jin penunggu jimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita Misteri Satria. Kali ini kita memasuki ke episode ke-70. Di episode ke-70 ini saya mengisahkan kembali ketika saya diajak sama ibu saya untuk panggilan pada orang-orang yang kesurupan. Nah, itu terjadi di tahun 96. Saya ingat banget itu saya masih kuliah di semester 6 ya, semester 6. Pulang kuliah itu jam sekitar setengah 3 sore. Saya sama ibu saya bilang, "Yuk, mama ada yang manggil." Nah, itu orangnya udah cukup dewasa karena udah tua lah, umur 21 tahun apa 23 tahun gitu, saya lupa. Itu ada di jalan, ya sekitar rumah saya lah, sekitar rumah kami yang di Perumnas Depok 1 ini. Cuman mama harus ditemenin karena ini laki-laki, udah kemudian gitu kan, tenaganya pasti akan besar. Saya bilang, ya ayo mah, saya bilang gitu, yuk. Sampailah kita di rumah tersebut dengan jalan kaki karena dekat, memang ya dekat. Itu panggilan itu udah dari siang sebenarnya. Cuman kan karena nunggu saya, jadi kita datangnya agak sore. Ya sekitar menjelang jam 3 lah saya sampai, itu jam 3 itu kan menjelang azan asar ya. Itu kita datang tuh dia sudah di rumah tuh sudah udah kayak apa sih namanya, kayak kemasukan dengan suara-suara besar gitu kan. Gitu. Terus maaf lagi kemudian saya nggak tahu apakah ini kebetulan apa enggak, tapi yang jelas yang masuk tuh kayak orang Sunda lagi, jadi omongannya, abdi teh bisa dikeluarkan gitu kan, dia bilang. Sampai saya masih ingat kata-kata itu kan. Dia sampai jurus-jurus, dia pertama dia sampai kita datang tuh dia jurus kayak monyet tuh, loncat-loncat, gitu pokoknya dia. Kan orang rumah tuh bener udah dari tadi tuh takut gitu kan. Berarti kan kalau diaduin yang mama itu jam 1, berarti kan sudah hampir 2 jam dia kemasukan itu. Kayak jurus-jurus gitu, terus dia tiba-tiba kayak pencak silat begitu depan saya. Ibu saya juga kan takut juga kan, artinya bukan takut karena takutnya nyerang gitu kan. Ibu saya udah langsung nyiapin air, beliau nyiapin air dalam botol aqua. Gelas aqua, maaf, dia gelas aqua karena waktu itu masih ada gelas aja. Dibuka plastiknya itu, dia langsung menyerang tuh, jadi kayak mau menyerang tuh mama pas lagi membaca doa di air tersebut. Begitu mau disembur, bukan disembur, mau disiramkan, menyerang gitu. Saya tangkis kan, saya karena saya waktu itu masih ada background pencaksilat, saya tangkis tangannya ke sana. Tapi emang tenaganya masya Allah, saya tangkis begini, tangannya kan kebuang ke planting ke sana. Tapi memang tenaganya masya Allah, saya udah nangkis itu dengan tenaga kencang karena memang tenaganya luar biasa. Mas Yum itu akhirnya sama mama dicoba gitu kan. Pokoknya itu terplanting, saya bilang tangkap, saya bilang gitu kan. Saya ingat saya ditangkap sama keluarganya, dari yang laki-laki ada orang tuanya sama ada tetangganya laki-laki. Ditangkap tapi mereka kepental karena tenaganya luar biasa. Wah, gimana nih caranya kan supaya mama bisa itu kan air tersebut. Akhirnya saya bilang sama orang rumah, Bu, ada punya tali tambang pramuka nggak yang putih gitu kan, karena memang harus dibantu, karena kalau nggak dibantu ya emang susah banget, tenaganya luar biasa. Akhirnya dikasih, saya bikin jerat lasso begitu, kita jebak kan di jalan gitu kan, tetap gitu. Kakinya kita ikat lah, kita tarik, kita ikat, saya bertiga juga itu. Akhirnya ngikat kakinya dulu pertama, jatuh kan, biarin dah gitu kan, asal yang penting nggak kepentok kepalanya. Saya ikat kakinya baru tangannya, dan akhirnya dia sama mama kan itu dibasuhin ke mukanya, dan apa teriak-teriakan, tidak bisa dikeluarkan, ayo
Jadi bahasa Sundanya jelas dan suaranya seperti kakek-kakek. Setelah dikasih air tadi kan udah agak tenang tuh, agak tenang, reda gitu. Pas mau itu kan mau dideketin, mau dikasih lagi, wow gitu lagi kan. Tapi tentu kita udah ikat kan, tangannya udah kita ikat, kaki juga udah keikat. Akhirnya bisa lah kita tanganin dengan setelah diikat tadi. Nah setelah itu ibu saya langsung gini kan, ini kok orang susah banget dikeluarin ya, susah banget itu jinnya tersebut susah banget dikeluarin. Kita akhirnya gini, mama saya cuma bilang, Bu, masnya ini apakah dulunya seneng ya berguru atau apa ya, atau mungkin ngilmu gitu. Nah ibunya kan sudah agak, karena beliau umur 23, ibunya otomatis sudah di atas 40-an ya, udah 50 itu, bilang bahwa anaknya itu memang suka berguru ke arah Banten sana, di arah Banten tadi. Dan dia pernah cerita bahwa mau berguru untuk dia mau kerja sebagai penagih hutang. Dia cerita itu. Nah makanya saya bilang, Bu, boleh nggak kalau kita cari ke kamarnya, kita bongkar, karena memang nggak bisa bener-bener dipotong atau karena kita ikat dan dipegangin 2 orang. Akhirnya saya sama ibu saya mencari lah di kamar. Nah ketemulah sebuah kain kotak segini putih lusuh gitu, putih itu kan ternyata itu kain mori ya. Saya baru itu kain mori dibungkus begitu kotak. Akhirnya mau ibu saya dibuka tuh, karena dijahit kan, itu dibuka, diserat-serat, ternyata kan di dalamnya ada rajah. Sama ibu saya tanpa basa-basi lagi, dia baca bismillah dan lain-lain, dibakar lah itu. Nah ketika benda tersebut dibakar, yang tadi kesurupan tadi udah mulai lemah gitu kan, lemah, lesu, dan udahlah lemah luntur. Didatengin sama ibu saya, udah pergi gitu kan. Jadi udah dari dibakarnya jimat tersebut, sudah akhirnya pergilah hantu jin yang nempel di tubuh orang tersebut. Dan orangnya juga sampai sekarang masih ada, dan beliau memang benar sekarang kerja sebagai penagih ya. Jadi dia bekerja bersama salah satu jasa yang pinjam motor itulah, apa sih namanya itulah, leasing. Dia bekerja pada leasing, dan sekarang jadi penagih senior lah gitu. Jadi ini kisah yang kita bagikan ini nyata adanya, dan itu adalah di sekitar kita sendiri di dalam Perumnas Depok 1 ini. Dan mohon maaf saya tidak menyampaikan identitasnya karena memang kita menjaga privasi orang tersebut. Jadi terima kasih di episode ke-70. Sampai ketemu lagi di episode-episode mendatang. Tapi jangan lupa like, comment, share, subscribe di YouTube Cerita Misteri Satria atau TikTok Cerita Misteri Satria. Jangan lupa ya. Kita tunggu, semoga dan dukung kita terus. Semoga Cerita Misteri Satria bisa menyampaikan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, dengan mungkin tema-tema yang lain dan mungkin narasumber-narasumber yang baru. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.